إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وأزواجه وذريته وأهل بيته الكرام أجمعين وإلى جميع علماء الله وأولياء الله والرواد الحديث وعباد الله الصالحين الذين ذكرت أسماءهم في هذا الكتاب رضي الله عنهم شاء الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربي اغفر لي ولوالدي والمسلمين آمين. Tekan apa? Qala dawuh sapa Allah Ta'ala wala yaktab lan aja ngrasani sapa ba'dukum sebagian ira kabeh ba'don ing sebagian kang meneh ayuhibbu apa ta seneng sapa ahadukum salah suwijine ira kabeh ayakula ing ento mangan sapa ahad mangan lahma akhihi ing daging daginge kancane ahad mayitan hale rupa batang. Jangan ghibah di antara kamu sekalian, jangan terjadi ghibah di antara kamu sekalian. Jadi antara kamu jangan saling ghibah. Sampai digambarkan, apakah kamu sekalian senang memakan bangkai temannya sendiri? Jadi kalau kita ngerasani orang lain, sama halnya dengan kita memakan bangkainya orang lain. Kan ini sesuatu yang sangat-sangat keji. Meskipun ini adalah sangat berat sekali, jadi apalagi di kalangan masyarakat kita dan apalagi di kalangan perempuan, kalau sudah nganggur perempuan itu judulnya ngerasani wong itu, maka sangat berat sekali kadang untuk meninggalkan ghibah itu. Sangat berat. Oleh karenanya kalau orang tidak ngerasani orang lain, tidak melakukan ghibah selama 40 hari saja, ini doanya mustajab. Jadi kalau kamu mau riyadhah, sudah itu riyadhah itu saja. Tidak mau ghibah dan tidak mau mendengarkan ghibah, itu mustajab 40 hari saja, apalagi lebih ya, ghibah dan mendengarkan orang ghibah. Jangan misalnya saya ini nggak pernah ghibah, ya cuman mendengarkan saja, sama dosanya. Ya, 40 hari tidak ghibah dan tidak mendengarkan ghibah, mustajab doanya, angkatan wali. Wa qala lan ngendika sapa nabi kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, iyyakum maraksa sapa sering awak ira wal ghibata sartane ghibah ngrasani. Fa innal ghibata mongko temen setuna ghibah iku asyaddu lawi apot minaz zina tenimbang zina. Fa innar rajula mongko temen setuna wong lanang iku yazni terkadang zina sapa rajul wa yatubu lan tobat sapa rajul fa yatubu mongko nrimo tobaté sapa Allah Gusti Allah subhanahu kalan maha suci Allah lima tobati alai ngatas rajul wa inna sahibal ghibah lan teman satune wong kang duweni ghibah iku la yughfaru ratin ngapura sapa lau sahibil ghibah hatta yaghfira
sehingga yen ngapura lau marang man sapa saibu wong kang duweni sapa saibu kancane man rawahu sapa Ibnu Abi Dunya. Proses taubat zina dengan riba itu lebih berat. Riba proses taubatnya luar biasa. Orang berzina itu adalah dosa besar. Orang kalau berzina, na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik, sinar imannya hilang. Orang kalau berzina, doanya tidak mustajab. Orang kalau berzina tidak boleh jadi saksi apapun. Maka kamu kalau nikah kemudian nanti kan ada saksinya, ini harus cari orang yang benar-benar bukan orang fasik, preman kon dadi saksi pernikahan, eman-eman. Orang pernah zina kon jadi saksi pernikahan, eman-eman. Cari orang yang benar. Zina itu dosa besar, tetapi taubatnya itu lebih mudah prosesnya daripada riba. Kalau zina itu termasuk dosa yang hubungannya dengan Allah, langsung dengan Allah bertaubat. Ya, langsung dengan Allah bertaubat. Jadi cara taubatnya berzina itu kalau belum konangan orang lain, yang tahu hanyalah pelaku, tidak ada orang yang mengetahui, taubatnya itu lebih mudah, langsung dengan Allah. Sesama yang isi lelakinya dan perempuannya itu bertaubat langsung dengan Allah. Ini asal taubatan nasuha diterima. Tapi kalau sudah ada saksi, 4 orang yang tahu saksinya, ya 4 orang itu tahu benar bahwa si fulan dan fulan itu berbuat zina, menjadi saksi, dan 4 orang itu tahu persis itu benar-benar berbuat zina, ngelihat betul saksi, maka dia taubatnya di samping mohon ampun kepada Allah juga harus ditakzir, harus diranjam, harus dijilid, ya. Kalau sudah ketahuan ada saksinya 4 orang, atau sudah ikrar, ada orang zina ikrar ngaku dengan orang lain, baik yang ngaku istrinya ataupun suaminya atau lelakinya, sama-sama ngakui. Kalau sudah diakui, maka cara tobatnya itu bertobat dengan Allah dengan taubatan nasuha, ditambah kalau itu bujang perawan dijilid, dikebuki 100 cambukan, setelah itu diasingkan 1 tahun. Kalau yang berzina itu orang yang sudah bersuami istri, maka cara tobatnya bertobat dengan Allah sebaik-baik tobat, ditambah vonisnya dilempari batu sampai mati, itu baru diterima. Berat itu. Jadi ana wong duwe bojo kok selingkuh sampai zina, hukumane ranjam, dipendem separuh awak nang lemah, bandemi watu sekepel-kepel sak matine. Ini lebih sakit daripada dipancung, lebih sakit daripada ditembak. Kalau dipancung del sepisah wis, ditembak duar wis mati. Tapi kalau dilempari batu, kamu bayangkan, dilempari batu sampai mati plong. Ya lemparan pertama dibandem ke nggon sirahe teng cur gitu, wah wis krasa lara kuwi. Tong sampai mati, itu beratnya. Kalau bujang perawan zina, ya, ada bujang zina atau perawan zina, hukumannya apa? Hukumannya bertaubat dengan Allah
ditambah dicambuk 100 kali, ditambah lagi diisolir, diasingkan, tidak boleh hidup di kampungnya sendiri selama 1 tahun berturut-turut. Tuh. Tapi hukum cambuk dan ranjam itu dijatuhkan kalau ada 4 saksi, atau kalau tidak ada 4 saksi dia sudah ikrar. Nah, itu taubatnya orang yang berbuat zina. Lebih sulit itu kalau taubatnya ngerasani orang lain. Kenapa? Allah tidak akan menerima taubatnya orang yang ghibah sepanjang yang dighibahi itu belum memaafkan. Lho repot iki. Wis wong pira sing dirasani, nek urung ngalalke sing dirasani urung lunas. Anjur kepiye kuwi hukumane akhirat? Sing berat besok ganjarane sing ngrasani ling ibadah ganjarane ditransfer karo wong sing dirasani. Maka di dalam kitab Al-Minah Husaniyah itu diterangkan, orang kalau sehabis ngerasani orang itu disuruh membaca Fatihah, Ikhlas, surat Falak, surat Nas, sholawat, tasbih, zikir, ngecorawai dewe, tahlil lah. Pahalanya dihadiahke kepada orang yang baru dirasani. Apakah itu sebagai tebusan? Bukan. Hanya mempersiapkan stok pahala saja, mempersiapkan pahala untuk nanti diberikan pada si fulan yang baru dirasani. Jadi ini bareng ngerasani serampung-rampung bon serampung rasane yo seki gari tahlilan ila hadrati tiang-tiang kang nembe dirasani lahumul Fatihah ngono. Kaya ngono kuwi nek ora kaya ngono ganjarane ning ibadah sing ngrasani dipotong. Nek sudah dilakukan seperti tadi tahlil seterusnya itu pahalanya dihadiahkan pada orang yang baru dirasani. Besok di akhirat itu tinggal motong saja. Ayo kowe ngrasani mben tak potong. Heeh ustaz sediane tahlil nyo. Ustaz ditahlil nyo gampangane ngono kuwi. Nah, sing repot tidak pernah, tapi biasa nih orang kas kon nahlili halah kas temen nahlili wong oleh ngerasani yo mergo gething kok. Ya sudah, kalau begitu nanti repotnya sampai akhirat. Ini beratnya itu sampai begitu itu. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari itu. Wa qala lan ngendika sapa kanjeng Nabi wal asyiru ya. Wal asyiru tekan kaping 10 iku annami matu Faya mengkoti namimah iku naqlu kalamin mindah omongan naqlu kalami ba'din nasi mundah omongan sebagian menungso dan pindah ila batin marang sebagian kang weneh ala wajhil ifsadi ngatasi dalan yang rusakaken bainau min dalam antaran nas yang disebut namimah naklu kalami batin nasla batin memindah omongan sebagian orang ke bagian orang lain. Ya maklumlah adu-adu itu loh. Namimah ki adu-adu. Cara bahasa populer provokator. Kala ngendika sapa Allah ta'ala tuti lan aja manut sapa sira kullahallafin in saben-saben tukang sumpah wazan halafin fa'alin ki maknane asale kan wong kang akeh sumpahe. Lah wong sing akeh sumpahe kan cara bahasa mudah menurut bahasa Jawanya adalah tukang sumpah. Terus mahinin
turkang tukang goro ay kasratul kizbi, hammazin turkang tukang nacat hammazim tukang nacat masyain tukang melaku binamimin kelawan adu. Ini kan bahasa yang mudah, kita lihat provokator. Coba halafin, demi Allah seandainya gini mahirin tukang goro, hamajin masyain tukang adu. Iki provokator kaya mana iki. Pala sekarang itu banyak ditemukan di Jakarta itu adalah justru ustadz. Coba ustadz di podium mestinya memberikan ilmu kepada masyarakat, memberikan ilmu tentang syariat, tapi kan dalihnya pengajian, ya ngomongnya mau memberi ilmu, ngomongnya mengamankan masyarakat, ngomongnya menghindarkan fitnah, ngomongnya mengamankan masyarakat dari neraka, tapi isinya menghujat sesama orang Islam, terus menghujat. Lah itu pengajian model apa kaya ngono kuwi? Mulane ana pengajian kaya ngono ras semang rungokke nang YouTube, ras semang di share, ora semang dirungokke. Kesenengan temen. Ya. Aja dan lucunya itu orang kalau sudah semacam itu seperti lupa atau tidak sadar bahwa yang semacam itu adalah sebuah dosa besar. Tidak sadar. Bahkan mereka lucu lagi. Saya kalau orang ngololo wong gedeng ora terkenal, malah ingin popularitas sing diololo kiai-kiai gede-gede, presiden Maruf Amin, Jokowi, Said Agil, wah sing diololo langsung wong gede-gede, cuma numpang popularitas saja. Masya Allah, dia lupa bahwa itu adalah sebagai sebuah dosa. Ya, kata Nabi, jangan kamu ikuti orang-orang semacam itu. Dan kalau pengajian kok ada kiainya ke semacam itu, bubar, keluar, ya, tinggalkan dia. Sebab nambah dosa. Wa qala ngendika sapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam la yadkhulu orang mlebu al jannah yang surga sapa namamun tukang adu-adu. Rawahu riwayataken hu ing hadis sapa Syekhain Imam Bukhari Muslim. Dalam riwayat hadis sahih Muslim dikatakan provokator namamun tukang adu-adu la yadkhulul jannata namamun iki ra mlebung swarga wong sing tukang adu-adu, provokator ora iso mlebung swarga sebelum tobat. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ini lupa mereka atau tidak sadar bahwa mereka itu sebenarnya lagi mengupak, lagi namam, tidak sadar. Wa ghairuhu malan saliyana syekhani wa rawalan riwayatakan sapa Imam Ahmad wa ghairuhu malan saliyana Imam Ahmad wa ghairu masalana Imam wa ghairuhu malan riwayatakan sapa saliyana syekhani marfu'an hale marfu' ala eling-eling ukhbir kumarep ngambari sapa ingsun bisyarri ibadillah kelawan Allah alane pira-pira kawulane Allah. Qala qalu padha matur sapa sahabat bala inje. Qala ngendika sapa kanjeng Nabi utawi Allah alane menungso ikal masyauna wa kang padha akeh lumaku kabeh, tukang mlaku-mlaku lah ngono wae, tukang mlaku-mlaku bin namimati ning kelawan adu-adu. Al mufarriquna kang padha misahaken kabeh bainal ahibbati in dalam antane pira-pira kekasih, al bahuna kang padha lacut kabeh lil barroi marang pira-pira wong kang bagus-bagus, lacut al aiba ing cacat, ana semanane al bahuna kang goleki kabeh lil barroi maring pira wong kang bagus al aiba ing cacat. Rasulullah pernah ngendika dengan para sahabatnya,
Kamu mau ndak saya kasih tahu siapa sih orang yang terjelek, orang yang masuk orang jelek, sejelek-jelek manusia? Dikatakan bahwa orang yang termasuk sejelek-jelek manusia adalah orang yang al-masya'un bin namimah, orang yang melakukan senengnya adu-adu, yaitu provokator. Al-mufarriquna bainal ahibba, yang suka memisahkan di antara kekasih. Sekarang banyak kiai-kiai atau ustadz-ustadz yang tidak terasa sekali lagi dia menghasut masyarakat, ngadu-adu, terus memisahkan kiai-kiai dengan umatnya. Sing penting awake dhewe, biasanya bahasanya begini, sing penting awake dhewe kembali ke Quran hadis, nggak penting kiai-kiainan. Loh, emang kita belajar Quran, belajar hadis tidak melalui kiai? Mau langsung memaknai sendiri, mau langsung murati dewi, itu bisa dipastikan sesat. Nah, kalau kita nggak boleh dekat, nggak boleh ngaji dengan kiai, lemoni orang kiai-kiainan, itu adalah bencana sebesar-besar bencana. Ketoy bener, kadang segi kiai karo ulama penting di bener di Quran karo ulama. Lah ini caranya ndak bener, cara membandingkan itu ndak bener. Ya, untuk meninggalkan agar orang-orang tidak ngajib kitab kuning, karena kekuatan NU kan di situ mempelajari kitab kuning. Sehingga cara menghancurkan agar supaya orang-orang NU tidak mau belajar, menghancurnya, maka caranya adalah pisahkan dengan ulama, termasuk langsung pisahkan dengan kitab kuning. Caranya bagaimana? Coba kitab kuning dengan Al-Quran itu bener mana? Lah, itu cara membandingkannya itu keliru. Kitab kuning ya ini urian Quran. Kitab kuning itu urian dari Al-Quran dan hadis. Ini ulama ya. Sekarang banyak di medsos yang semacam itu ya, itu adalah sejelek-jelek manusia. Al-baghun al-barra'il aib, yang kerjaannya selalu mencari-cari kesalahan orang-orang baik. Yang namanya manusia sebaik apapun, kalau yang kita cari kok keburukannya, ketemunya ya buruk. Ayo coba di kampung kamu, orang yang paling baik siapa? Golei alane, ya ketemunya Allah. Wong pancen menungso ki panggonane lopo lan lali. Maka kita tidak ora penting golei alane wong, sing golei apike wae. Manfaate apa? Ya. Wong awake dhewe ana alane kok. Jadi kita jangan sampai menjadi orang itu senengnya mencari-cari kesalahan orang lain. Kalau kita senangnya mencari-cari kesalahan orang lain, nanti pasti kita pun akan dicari-cari kesalahannya. Kalau tidak, nanti Allah yang mengingatkannya itu. Wal hadi asyaru teka nomor 11, iku al-kadhibu qara fa wa mqatai kidhib, iku al-ihbaru awe habar bisyai kalawan siwiji-wiji, ala hilafi ma ing atase nulayani barang srima huwa kang utawi ma iku huwa kang utawi syai iku ala ing atase ma. Wa huwa utawi al-kidhbu iku min aqbahi dzunubi, setengah saking ala alane pira-pira dosa. Penyakit hati yang ke-11 adalah bohong. Bohong itu apa? Memberitahu tentang sesuatu tidak sesuai dengan apa adanya. Itu bohong. Bohong itu termasuk dosa min akbahidz dzunub, sejelek-jelek dosa ya.
Maka kita bulan puasa ini berlatih menjaga diri dari kebohongan, dari bohong, berlatih dari mengikuti nafsu, ya, menjauhkan diri dari mengikuti nafsu, menahan diri. Maka bulan puasa harus kita jadikan sebagai bulan latihan agar supaya nanti sehabis puasa kita menjadi orang yang baik. Wallahu a'lam. Fatihah. Allahumma shalli wa sallim ala Alhamdulillahirabbil alamin.